Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, hari ini ketemu lagi dengan Bu Asih di pelajaran Akidah Akhlak. Silahkan teman-teman menyiapkan buku akidahnya, kemudian membuka bukunya di halaman 21. Ya, materi untuk hari ini masih di bab 2 tentang Asmaul Husna 1. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang sifat Allah, yaitu Al-Azim dan Al-Kabir. Nah, untuk hari ini kita insya Allah akan belajar tentang Al-Karim dan Al-Malik, ya teman-teman. Ya, langsung saja sebelum kita mulai, kita ucapkan basmalah bersama-sama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian silakan teman-teman lihat di halaman 21. Kita akan membahas tentang Al-Karim dulu ya teman-teman. Nah, Al-Karim itu Allah mempunyai sifat Al-Karim yang berarti Maha Pemurah. Nah, coba Ibu mau bertanya nih sama teman-teman. Kan teman-teman selama hidup di dunia ini teman-teman bernapas menggunakan udara ya teman-teman ya. Nah, coba dari mulai teman-teman lahir sampai dengan saat ini kita bernapas dengan menggunakan udara ya. Nah, itu gratis atau kita membayar teman-teman? Ya, gratis ya teman-teman. Nah, itu salah satu bukti bahwa Allah itu maha pemurah. Nah, coba teman-teman bayangkan kalau misalnya setiap kita bernapas kita itu harus membayar, diwajibkan untuk membayar. Coba dari mulai kita lahir sampai sekarang berapa yang harus kita bayar teman-teman? Itu sangat banyak sekali ya. Jadinya itu bukti kalau Allah itu maha pemurah. Kalau misalnya kita disuruh membayar ya pasti berat sekali ya teman-teman. Nah, terus Allah tidak meminta balasan atas apa yang diberikannya kepada manusia. Pemberian Allah itu tidak terhingga nilainya. Jika kita menghitungnya, niscaya kita tidak akan mampu. Nah, jadi apa yang sudah Allah berikan itu Allah tidak meminta balasannya kepada teman-teman semua nih. Ketika Allah memberikan nikmat untuk kita bernapas, untuk kita melihat, mendengar. Nah, itu Allah tidak meminta balasannya kepada teman-teman semuanya. Nah, apabila teman-teman menghitungnya juga, teman-teman juga gak bakalan bisa menghitungnya ya, karena saking banyaknya apa yang sudah Allah berikan kepada kita semua ya teman-teman. Nah, Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 34 sebagai berikut. Nah, silakan teman-teman lihat firman Allahnya, surat Ibrahim ayat 34. Ya, kita baca ayat dari surat Ibrahim ayat 34-nya bersama-sama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Artinya, dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran surat Ibrahim ayat 34. Nah, jadi Allah itu sudah memberikan nikmat kepada kita semua ya. Tapi dengan catatan kita sebagai makhluknya itu harus selalu berusaha mencarinya. Nah, jadi seperti misalnya Allah itu sudah memberi rezeki nih kepada kita. Allah memberi kita makanan ya. Jadi memberi rezeki supaya kita itu bisa makan ya. Nah, itu salah satu nikmat Allah. Nah, tapi ketika kita mendapatkan rezeki, kita ingin mendapatkan rezeki, kita harus mencarinya, harus berikhtiar dulu nih teman-teman. Tidak mungkin kan misalnya Allah menyiapkan makanan untuk teman-teman, terus tiba-tiba makanan itu langsung ada di hadapan kita semua tanpa kita mencarinya. Nah, makanya kita diwajibkan untuk selalu berusaha mencarinya, maka Allah akan memberikan jalannya ya, seperti itu ya teman-teman. Ya nih, barang siapa yang memohon dan berusaha mencari rezeki, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Allah akan selalu menambah terus rezekinya jika nikmat Allah itu terus-menerus disyukuri. Sebaliknya, jika kita tidak mensyukurinya, Allah akan mengurangi rezekinya atau memberikan azab yang berat. Nah, jadi
ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambahkannya terus menerus. Nah, sebaliknya apabila kita kufur nikmat, kita tidak mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, maka azab Allah itu sangat pedih ya teman-teman. Makanya kita harus selalu bersyukur teman-teman atas apa yang kita miliki. Seperti kita diberikan nikmat oleh Allah untuk selalu sehat ya teman-teman, makanya kita harus selalu mensyukurinya dengan cara kita makannya yang teratur, terus menjaga kesehatan dengan baik. Nah, itu salah satu cara untuk mensyukuri nikmat dari Allah ya teman-teman. Ya, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang Al-Malik. Nah, Al-Malik itu artinya Maharaja, sang penguasa dan pemilik alam semesta. Nah, teman-teman pernah nggak ngedengar kisah-kisah tentang raja nih, seperti Raja Majapahit, terus raja di mana ini, Sultan Samudra Pasai. Nah, seperti misalnya Raja Majapahit, nah dia berkuasa di wilayah Majapahit saja. Terus Sultan Samudra Pasai, dia juga sama, berkuasanya itu hanya di daerah Samudra Pasai saja. Nah, beda dengan kerajaan yang Allah miliki nih teman-teman. Nah, kan Allah itu mempunyai sifat Al-Malik atau Maharaja ya, atau penguasa semua alam. Nah, jadi kekuasaan Allah itu tidak hanya di suatu tempat saja, tapi di semuanya, baik di langit, di bumi, di dunia maupun di akhirat ya teman-teman. Makanya Allah disebut mempunyai sifat Al-Malik karena dia menguasai, karena Allah itu mempunyai kekuasaan atas semuanya, atas alam semesta ini. Nah, sangat berbeda dengan raja manusia. Allah adalah raja yang kekuasaannya tidak terbatas. Nah, kalau tadi raja kerajaan manusia itu kan sangat terbatas ya teman-teman. Misalnya raja di daerah mana, terus dia hanya berkuasa di situ saja. Nah, beda dengan Allah, Allah itu berkuasa di semuanya gitu. Nah, terus Allah berfirman dalam surat Al-Zuhquf ayat 85 sebagai berikut. Nah, silahkan teman-teman lihat di halaman 23, itu ada ayat dari firman Allah, ayat dari surat Al-Zuhquf ya, ayat 85. Kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu ilmus sama wa ilaihi turja'un. Artinya, dan maha suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinya lah ilmu tentang dari kiamat dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran surat Al-Zuhquf ayat 85. Nah, kekuasaan Allah sebagai sang maharaja adalah kekal, tidak dibatasi oleh wilayah dan waktu. Nah, jadi Allah itu mempunyai sifat maharaja itu kekal ya teman-teman, tidak seperti manusia. Ketika manusia misalnya diberikan kekuasaan untuk menguasai suatu wilayah, untuk memimpin suatu wilayah itu, nanti ketika dia sudah pensiun, sudah masuk masanya dia diberhentikan sebagai rajanya, dia akan menurunkan kepada keturunannya. Nah, beda dengan Allah. Dari kalau manusia itu kan ada penggantinya. Nah, kalau Allah itu tidak, selamanya itu Allah Maha Kuasa atau Maharaja ya teman-teman. Nah, teman-teman lihat di halaman 23, di sini ada wazikop, berikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, kita isi bareng-bareng ya teman-teman. Di halaman 23 di paling bawah, nih pernyataannya seperti ini. Tidak dibatasi oleh wilayah dan waktu. Itu kerajaan Allah atau kerajaan manusia? Nah, jadi teman-teman hanya tinggal mencentangnya saja ya, cara mengisinya. Tentang Al-Malik, di sini ada pernyataan, ada kerajaan Allah dan kerajaan manusia. Nah, untuk yang pertama, tidak dibatasi oleh wilayah dan waktu. Itu kerajaan Allah atau kerajaan manusia, teman-teman? Ya, benar. Yang pertama, silakan teman-teman centang atau berikan tanda checklist di kerajaan Allah. Ya, karena kerajaan Allah itu tidak dibatasi oleh wilayah dan waktu. Terus kemudian di halaman 24, silakan teman-teman buka nomor 2-nya nih, yang atas. 2. Suatu saat kepemimpinan manusia akan digantikan oleh orang lain. Nah, itu termasuk kerajaan Allah atau kerajaan manusia?
Ya, itu kerajaan manusia. Nah, jadi ketika kepemimpinan yang sudah usai, maka akan digantikan oleh orang lain, itu kerajaan manusia ya teman-teman. Terus nomor 3, tidak bersifat kekal, itu kerajaan Allah atau kerajaan manusia? Ya, kerajaan manusia, karena kalau kerajaan Allah mah bersifatnya kekal. Terus yang keempat, meliputi kerajaan langit dan bumi, kerajaan dunia dan akhirat, itu kerajaan Allah atau kerajaan manusia? Ya, kerajaan Allah. Silahkan diceklis kerajaan Allahnya. Kemudian yang terakhir, kekuasaannya tidak terbatas, itu kerajaan Allah atau kerajaan manusia? Ya, kerajaan Allah ya teman-teman. Ya, alhamdulillah yang latihan pertamanya sudah dikerjakan sama-sama ya. Nomor 1 itu kerajaan Allah ya yang dicentang. Terus nomor 2 kerajaan manusia. Nomor 3 kerajaan manusia. Nomor 4 kerajaan Allah. Dan nomor 5 kerajaan Allah. Nah, untuk tugasnya hari ini silahkan teman-teman mengisi ini latihan yang keduanya, yang ini. Isilah kolom berikut dengan tanda centang sesuai dengan sikapmu dan berilah alasan untuk memperkuat jawabanmu. Nah, seperti biasanya kita memberikan tanda centang apabila setuju dengan pernyataannya, terus memberikan tanda centang tidak setuju di kolomnya apabila teman-teman tidak setuju dengan pernyataannya. Ibu pada mau nggak? Ya. Untuk tugasnya Ibu tunggu sampai jam 8 malam ya teman-teman. Selamat mengerjakan, semoga Allah memberikan kelancaran untuk teman-teman dalam mengerjakan tugasnya. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Ya, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.